Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Agustin Duyanika selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2 dan teman-teman semua. Saya Fadila Herunisa dan kedua teman saya Davin Rahman, Muhammad Arayan, dan Maharani Junior Mulyadi Salim hari ini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perpajakan 2 yaitu PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang diambil atau dipungut yang dikenakan oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, yang dikenakan atas pembelian atau konsumsi dari barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN mempunyai 5 dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 Ayat 2. PPN sama seperti pajak-pajak lainnya, yaitu yang mempunyai objek dan subjek pajak. Dalam subjek pajak PPN terdapat 2, yaitu subjeknya orang pribadi dan wajib pajak badan. Sedangkan objek dari pajak pertambahan nilai ada BKP dan JKP. BKP atau barang kena pajak yang dikenakan PPN dapat berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud. Nah, barang berwujud ini dibagi 2 lagi, menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan JKP atau jasa kena pajak merupakan jasa yang dilakukan karena seseorang menghasilkan barang atas permintaan yang diminta oleh konsumen. Jadi secara singkat ya, BKP dan JKP termasuk PPN jika barang itu sudah diolah, dan jika barang atau jasa yang belum diolah dan masih mengambil sumber dari alam itu tidak termasuk. Ngomong tentang PPN dapat dipotong dan dipungut oleh wajib pajak yang merupakan PKP. Nah, PKP dalam pemotongan dan pelaporan PPN ke negara sering terjadi 3 hal, yaitu pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Nah, di sini ketika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran akan terjadi yang namanya kurang bayar. Ketika terjadi kurang bayar, wajib pajak harus menyetorkan kembali pajak terutang yang belum dibayar. Nah, PKP dalam pemotongan dan pelaporan PPN ke negara sering terjadi 3 hal, yaitu pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Nah, di sini ketika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran akan terjadi yang namanya kurang bayar. Ketika terjadi kurang bayar, wajib pajak harus menyetorkan kembali pajak terutang yang belum dibayarkan kepada negara. Yang kedua, pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran. Di sini dinamakan lebih bayar. Nah, di sini wajib pajak bisa mengandalkan 2 cara. Yang pertama, wajib pajak bisa mengalihkannya ke masa pajak setelahnya, jadi tidak diambil kembali. Dan yang kedua, direstitusi atau diambil kembali yang kelebihannya. Yang ketiga, masa pajak masukan dan pajak keluaran nominalnya sama. Jadi ini disebut pajak nihil. Wajib pajak tidak dapat menyetorkan uang atau penghasilan mereka kepada negara. Tetapi wajib pajak wajib melakukan pemotongan dan penyetoran kepada negara sebagai bukti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang PPN secara umum, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Davin Rahman Muhammad Arayan. Saya di sini untuk mengerjakan tugas video teori perpajakan kelas Ibu Agustin, dan saya di sini untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, Fadilah Herunisa. Langsung saja, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yakni ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Lalu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, warteg, dan sejenisnya itu.
meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Ada makanan yang diserahkan oleh jasa boga atau catering. Lalu ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN ada jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, air dan udara yang dalam negeri menjadi bagian tidak terpisahkan angkutan luar negeri, jasa tenaga kerja, perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Lalu ada tarif PPN. Tarif PPN di sini ada dari tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kemudian ada tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar dalam negeri, termasuk di daerah ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengatur tentang kepabeanan. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih bisa diubah menjadi paling rendah 5%, hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang ditetapkan. Tarif PPN yang dikenakan pada pembeli akan tertulis jelas pada tiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi Salim dari NIM 2019-011028 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya yakni Davin tentang contoh dari transaksi yang ada pada PPN. Di sini saya akan mencontohkan seseorang yang akan membeli sebuah mobil yakni mobil Toyota Alphard senilai 700 juta. Pembeli tersebut bernama Bapak Budi. Bapak Budi akan membayarkan langsung secara cash dan akan dikenakan juga langsung PPN sebesar 10%, di mana kita ketahui mobil merupakan objek pajak PPN. Di sini objek pajak PPN itu dimasukkan ke dalam BKP, barang kena pajak, yang bernilai 10% dari harga jual. Jadi Pak Budi akan membeli sebuah mobil dengan harga 700 juta dan akan langsung dikenakan PPN sebesar 10%, yakni 10 juta. Perhitungannya ialah 700 juta dikali 10% akan menghasilkan 70 juta. Jadi Pak Budi akan membayarkan 770 juta kepada pemungut pajak tersebut atau pengusaha kena pajak, dan pengusaha nantinya akan membayarkan dan melaporkannya langsung kepada kantor pajak Pratama. Di sini juga saya akan menjelaskan pembayaran dan pelaporan PPN, di mana kita ketahui ya, PPN mengikat pembeli dan penjual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Jadi pembeli akan membayarkan langsung, tapi bukan langsung ke kantor pajak, melainkan ke pengusaha kena pajak terlebih dahulu, dan nantinya pengusaha kena pajak itu akan melaporkan dan membayarkannya langsung kepada kantor pajak melalui bank-bank tertentu, bisa langsung ke kantor pajak juga bisa, biasanya seperti itu. Lalu pengusaha ini juga berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN yang merupakan kewajibannya juga sebagai pengusaha kena pajak. Di sini penjual atau PKP akan melaporkan pemungutan pajak PPN secara akumulatif ke DJP dan akan dikeluarkan bukti berupa faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang, jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual juga wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Jadi setelah dibayar akan menimbulkan faktur pajak. Faktur pajak nanti akan dilaporkan oleh pengusaha kena pajak tersebut